Peraí, eu vou tirar foto aqui. Berlatar di Sao Paulo, Brazil tahun 1998, terlihat seorang pria sedang bermain sepatu roda di taman. Dia tampak lihai dan menikmati permainan itu, sampai-sampai seringkali membahayakan orang lain yang melintas. Bahkan tanpa rasa malu sedikit pun, pria tersebut mempertontonkan keahlian bermain sepatu rodanya di depan umum. Tidak jarang dari mereka yang kesal, tapi tidak sedikit juga yang menyambutnya dengan baik. Dari kejauhan dia melihat seorang wanita dan membawanya ke suatu tempat yang jauh dari sana, yaitu masuk ke dalam hutan. Namun selang beberapa saat, pria tersebut keluar dari hutan hanya seorang diri. Dan inilah dia. Kemudian di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang jurnalis wanita bernama Elena, yang dimana dia baru saja bekerja di salah satu perusahaan surat kabar di Sao Paulo. Saat itu, Elena memberikan hasil laporan kepada atasannya yang bernama Vincent. Tapi sepertinya Vincent kurang tertarik dengan berita yang dibawa oleh Elena, karena menurutnya itu kurang menjual, dan dia harus banyak belajar dari para senior, gimana caranya membuat berita agar menarik perhatian publik. Não é forte o suficiente, entendeu? Você é muito talentosa, viu? A gente assina junto. Ajuste aqui, outro ali, ó. Mas tá começando. Sepulangnya dari hutan, pria itu lantas mengantarkan paket ke setiap pelanggan. Ternyata diketahui dia bernama Francisco, atau nama panggilannya Chico. Chico bekerja di sebuah bengkel, dan dia sebagai kurir spare part motor. Setibanya di bengkel, dia disambut sangat baik oleh bosnya. Bosnya senang, karena semenjak Chico bekerja dengannya, target pengiriman selama 1 minggu bisa tercapai. Padahal sebelumnya pengiriman tidak pernah mencapai target. Bosnya menjadikan Chico sebagai teladan, agar pekerja-pekerja lain bisa mencontohnya. Aqui, ó. Exemplo de funcionário. Parabéns. Fazer entrega agora. Vambora. Keesokan paginya, Elena mendatangi kakaknya yang bernama Marta di sebuah apartemen. Dari percakapan mereka berdua, sepertinya hubungan Elena dan sang ayah kurang harmonis. Elena menganggap ayahnya tidak peduli selama ini. Me ignorou a vida toda e eu não posso fazer o mesmo. Não, ele era seu pai também. Pada tanggal 3 Juli 1998, di hari itu, Chico yang akan bermain sepatu roda tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita muda. Chico memperhatikannya dengan tatapan aneh. Dia lalu mendekati wanita itu dan berkata, "Bisakah kita berbicara sebentar, Nona? Ini tentang pekerjaan, dan saya bekerja di sebuah perusahaan kosmetik. Rencananya hari ini kami ada jadwal pemotretan, tapi modelnya tidak bisa datang. Maukah kamu membantu saya menggantikannya? Karena jika tidak dapat, maka bos akan memecatku." Trabalho para uma empresa de cosméticos. Você não quer me ajudar? Eu vi que você tem a altura certinha da modelo. A luz tá caindo, a equipe tá toda lá. Terdengar seperti lelucon. Wanita itu tidak mengerti maksud Chico, dan dia tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Dia yakin pemotretannya tidak akan berhasil jika tetap dilaksanakan. Awalnya si wanita menolak, namun karena dijanjikan dengan bayaran 1.500 real atau 4 juta lebih kalau dirupiahkan, akhirnya dia setuju. Tapi dengan syarat dia akan menelpon rumah terlebih dulu agar keluarganya tahu. Chico pun tidak keberatan dengan hal itu, dan dia setuju. Ah, não, claro. Eu posso até te acompanhar. Acho que eu vou dar uma ligada lá em casa, pode ser? Tá bom. Tá bom. Vamos Di telepon umum, wanita tersebut mengatakan jika ini adalah pemotretan profesional dan tentunya resmi dari perusahaan. Dia juga menjelaskan ciri-ciri orang yang mengajaknya. Postur badannya agak kurus dan membawa sepatu roda. Katanya sih dia sering bermain sepatu roda di taman kota. Saat ditanya namanya, Chico berbohong bahwa dirinya bernama Patrick. Wanita tersebut menyuruh Chico untuk berbicara langsung dengan sepupunya di telepon. Tá.
E de Ibirapuera. Foi o que ele me falou. Patrick? Você pode falar com minha prima rapidinho? Chico meyakinkan lagi kepada sepupunya jika pekerjaan ini resmi dan profesional. Sepupunya mempertanyakan kelegalan perusahaan, namun Chico tidak bisa menjawab yang membuat sepupunya itu tampak ragu. Chico tersinggung dan berniat untuk pergi. Dia meminta maaf atas ketidaknyamanan ini kepada mereka, tapi si wanita kekeh ingin pekerjaan tersebut dan menutup telepon dari sepupunya. Depois eu falo com você. Espera! Akhirnya mereka berdua berangkat menaiki bis menuju suatu tempat. Ternyata tempat yang dimaksud adalah hutan. Si wanita bertanya mengenai lokasi pengambilan foto. Chico menjawab, jalan saja terus. Kira-kira 18 meter lagi kita akan sampai. Tenang saja kok, kamu gak usah takut. Tim kami sudah menunggu di sana. E a gente já faz as fotos, te libera. Tanpa curiga, dia mengikuti perintah dari Chico untuk masuk ke dalam hutan. Namun di pertengahan jalan, Olha só, Patrick, eu não tô vendo. ya, Chico menghajar dari belakang. Wanita tersebut sempat melakukan perlawanan. Sebelum akhirnya dia dihantam yang kedua kalinya hingga pingsan. Di saat pingsan itulah Chico melakukan suatu hal yang tidak sepantasnya. Sampai wanita tersebut meninggoy saat itu juga. Setiap wanita yang dihabisinya, dia selalu membawa pulang identitas si korban. Di keesokan harinya ada seorang pria tua sedang mengejar layangan yang putus untuk sang cucu sampai ke hutan. Bersamaan dengan ditemukannya layangan, pria itu juga menemukan jasad wanita yang dihabisi Chico kemarin. Bergegas dia melaporkan penemuannya kepada polisi. Pimpinan polisi yang bernama Medeiros mengutus seseorang ke kantor kabar berita untuk menyampaikan masalah ini kepada Zico, yaitu jurnalis senior, agar Zico bisa ikut ke TKP. Namun karena Zico sepertinya sedang sibuk, diambillah kesempatan oleh Elena. Elena berkata bahwa dirinya adalah asisten Zico. Elena pun segera berangkat menuju TKP bersama rekannya. Tá, não, relaxa, eu entrego. Beck? Por aqui. Setibanya di TKP, ternyata tim forensik menemukan jasad tidak hanya satu, melainkan dua orang. Satu diantaranya sudah menjadi tulang belulang. Di sana mereka tidak menemukan identitas si korban, sehingga masih diselidiki. Elena pun segera membuat berita itu dengan judul Si Gila Taman atau Maniak Taman, karena jasadnya ditemukan di taman. Jadi sebenarnya itu tuh taman yang sudah tidak terawat lagi. Elena memperlihatkan hasilnya kepada Vincent. Awalnya Vincent meragukan, tapi karena Elena memaksa agar dia membacanya, akhirnya Vincent pun membaca hasil laporan dari Elena. Dan kali ini Elena berhasil. Koran pun diterbitkan. Tapi di balik keberhasilan Elena, Zico tampak marah. Dia menganggap Elena telah mencuri berita yang seharusnya untuk dirinya. Maksudnya kemarin kan utusan polisi datang tuh dan mencari Zico. Tapi kenapa Elena yang mengerjakan berita kasus itu? Elena jelas membantah bahwa dirinya tidak mencuri. Tapi Zico sendiri yang bilang kalau Elena diangkat jadi asisten dirinya. Layaknya seorang asisten. Saat Zico sedang sibuk, Elena berinisiatif mengambil alih pekerjaan Zico. Teman-temannya tertawa melihat sikap kekanak-kanakan Zico. Matéria, a fonte na delegacia é minha. Eu não digo o que você quer que eu diga. Cara, achei que a gente era parceiro aqui, Vicente, que a gente se ajudava. Doutor, cara, imprimi outros. Não sou mais agora? Vincent terlalu meremehkan Elena yang dianggapnya masih pemula untuk kasus sebesar ini. Dia menantang Vincent, gimana jika aku menemukan si maniak itu dan mewawancarainya langsung secara eksklusif. Vincent hanya bisa diam seakan tidak percaya, tapi dia memberi izin Elena untuk mencari tahu tentang si pelaku. Eu consigo ser exclusiva para você. As mesmas informações que todo mundo. Langkah pertama, dia mendatangi dokter forensik dan menanyakan langsung tentang si korban. Sang dokter menjelaskan bahwa terdapat beberapa luka yang cukup dalam di bagian tubuh, dan di dekat bahu terdapat luka bekas gigitan yang cukup lebar. Kemudian dia mendatangi kantor polisi untuk menanyakan petunjuk baru. Apakah ada dari pihak keluarga yang mengenali si korban? Karena Elena menganggap kejahatan ini tidak lazim. Medeiros, sang kepala polisi, menjawab
Kejahatan seperti ini sudah biasa, tidak ada yang spesial. Bahkan tahun lalu kami telah berhasil memecahkan rekor kasus pembunuhan. Pada semester pertama saja ada 669 kasus. Jadi tidak perlu untuk tes DNA satu persatu dari si korban. Intinya dia merasa hebat. Tenang aja, seiring berjalannya waktu, nanti juga si pelaku akan tertangkap. Pikirannya seperti itu. Porque 669 recordistas de assassinato no ano passado. Você tem DNA em todas elas? Obrigada pela ajuda. Sedangkan di luar sana si pelaku masih terus berkeliaran tanpa rasa was-was sedikit pun. Dua hari kemudian saat Elena sedang berada di kantor, rekannya memberitahu bahwa pihak kepolisian menemukan 2 jasad lagi di lokasi yang sama, tapi agak jauh dari tempat sebelumnya. Dia juga mengatakan bahwa Zico sudah berada di lokasi. Tidak ingin kehilangan momen itu, Elena bergegas menuju TKP. Penemuan 4 jasad akhir-akhir ini meneror ketakutan yang luar biasa di Sao Paulo. Pihak kepolisian belum berhasil menemukan siapa pelakunya, tapi mereka menyebutnya dengan panggilan The Pac Maniac. Saat konferensi pers berlangsung, Medeiros berjanji akan menyelidiki kasus ini, dan dia yakin bahwa pelakunya pasti akan tertangkap. Bahkan, toko-toko yang biasanya sampai malam, kini jam 5 sore sudah ditutup, yang hal itu menyebabkan penurunan omset bisnis di antara pedagang. Di tengah ketakutannya masyarakat, Chico beraksi kembali dengan modus yang sama. Dia mengaku dari perusahaan kosmetik yang sedang mencari model. Se eu te assustei, Você já trabalhou com publicidade? Trabalhando para uma empresa de cosméticos, sabe? Meski sekarang Marta bekerja di bidang real estate, tapi dia pernah kuliah mengambil jurusan psikologi, walaupun hanya sebentar. Makanya Elena mendatangi sang kakak untuk meminta bantuan mengenai cara berpikir seorang pembunuh berantai, karena dia ingin sekali mendalami kasus ini dengan cara mendekatinya. Tentu sang kakak tidak setuju, karena itu dapat membahayakan Elena. Elena hanya ingin tahu gimana cara mereka membujuk orang. Secara si pelaku sudah berhasil meyakinkan 4 korban untuk pergi ke hutan. Marta menjelaskan, "Gini loh Elena, semua psikopat itu tahu persis apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia katakan. Psikopat itu pandai merayu dan manipulatif, juga sangat egosentris. Dan biasanya nih ya, psikopat itu memiliki bakat, entah itu pandai melukis atau di bidang olahraga. Kamu masih ingat dengan Ted Bundy, dia jago bermain ski. Mereka menikmati sensasi yang berbahaya. Kecerdasan emosional mereka belum terbentuk sepenuhnya. Yang jelas, psikopat tidak pernah merasa menyesal, tidak pernah merasa bersalah. Jadi sampai kapanpun dia tidak pernah berhenti melakukan pembunuhan." Não sentem nada, medo, não sentem arrependimento, não sentem vergonha, não sentem... Me apresenta uma total ausência de nunca. Então ele não vai parar. Di sisi lain, Chico sering dibully secara verbal oleh rekan-rekan kerjanya, apalagi bos mereka tampak menyukai dengan kinerja Chico, dan hal itu membuat mereka merasa cemburu. Diketahui Chico tinggal di bengkel, sedangkan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Esok harinya Vincent memberikan alamat salah satu korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim forensik. Dia bernama Cristina dos Santos. Berbekal alamat itu, Elena pun langsung menuju ke kediaman keluarga korban untuk dimintai keterangan. Di sana Elena bertemu dengan sepupu korban yang bernama Lucien. Lucien bercerita, sebelum Cristina menghilang, dia sempat meminta izin lewat telepon umum untuk ikut pemotretan dengan seorang pria. Tapi pria itu tampak aneh. Pasalnya ketika ditanya dari perusahaan mana, dia tidak bisa menjawab. Lucien sempat melarang agar sepupunya itu tidak pergi, tapi Cristina tidak menggubris larangannya. Elena berkata, "Apakah kamu sempat bertanya kepada Cristina ciri-ciri pria yang mengajaknya?" Lucien menjawab, Cristina waktu itu sempat mendeskripsikan ciri-cirinya, yaitu badannya tidak gemuk dan tidak terlalu kurus. Dia sering bermain skate di taman kota, maksudnya bermain sepatu roda. Achei muito esquisito esse cara. Patinava no Ibirapuera? Patinava no Ibirapuera? Fico repetindo essa coisa. Elena pun kemudian pergi menuju taman kota untuk mencari informasi. Di sana dia mengobrol dengan orang-orang yang tergabung di komunitas sepatu roda. Elena meminta rekaman video terakhir saat mereka berlatih, dengan alasan kegiatan mereka akan dimuat di koran. Tentu dengan senang hati mereka memberi rekaman itu.
O último evento que aconteceu aqui no Ibira, bom, aqui tem o meu número de telefone. Sepulang dari mengantar paket, Chico lagi-lagi diganggu oleh teman kerjanya. Tapi kali ini dia tidak tinggal diam dan memberikan perlawanan, hingga salah satu dari mereka dilarikan ke rumah sakit akibat dihantam menggunakan kunci pas tepat mengenai batok kepalanya. Sedangkan Chico dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Chico mengatakan bahwa dirinya diserang oleh mereka. Dia hanya melakukan apa yang orang lain lakukan untuk membela diri, dan itu sebagai bentuk pertahanannya. Karena alasannya kuat, Chico pun dilepaskan kembali. Elena memutar rekaman itu di kamar. Dia memperhatikan satu persatu dari mereka yang gerak-geriknya mencurigakan, tapi dia menemui jalan buntu. Pasalnya tidak ada satupun dari mereka yang tampak mencurigakan. Di sini Elena teringat dengan Lucien yang sempat mendengar suara si pelaku lewat telepon. Tidak ingin membuang waktu, dia bergegas menuju tempat Lucien. Você disse que escutou a voz dele, né? Você escutar de novo, você acha que consegue? Setelah berhasil membawa Lucien ke kantor, dia memutar kembali rekaman itu. Lucien disuruh menyimak mereka berbicara. Siapa tahu di antara mereka suaranya ada yang sama dengan pria yang menghabisi sepupunya itu. É um rolê de amizade. Patins é... Moleque, tamo junto. Vem aí, ó. Só o pessoal da paz, 19 anos. Di tempat yang berbeda, Chico diajak makan malam bersama oleh bosnya. Mereka memperlakukan Chico layaknya keluarga mereka sendiri, yang membuatnya bisa sedikit tertawa. Kehangatan itu membuat Chico rindu dengan ibunya yang berada di kota lain. Kembali ke Elena. Setelah mendengar suara rekaman video mereka, Que mais patinou no Brasil, sério. Não é bagunça não. Escuta de novo. Ele. Esse aqui é o melhor. Guarda esse nome. yap, Lucien menunjuk satu nama, yaitu suara Chico. Untuk memastikannya lagi, Elena memutar kembali dan itu tidak mengubahnya. Tetap dia menduga suara seorang pria yang waktu itu menelpon sama dengan suara yang ada di rekaman video itu yang bernama Chico. Elena kembali mendatangi kantor polisi untuk memperlihatkan rekaman itu kepada Medeiros. Ada yang aneh dari cara mereka menangani sebuah kasus yang dimana Elena tidak sempat menjelaskan kronologinya kenapa dia bisa menuduh Chico. Tapi Medeiros langsung setuju dan bahkan dia memerintahkan bawahannya untuk dibuatkan sketsa wajah Chico. Tentu dong, hal itu membuat Elena bertanya-tanya, kenapa polisi langsung mengeluarkan sketsa wajah Chico tanpa menyelidikinya terlebih dulu. Padahal dia datang ke sana niatnya agar polisi menyelidiki Chico sebelum menerbitkan sketsa wajahnya di koran. Karena bisa saja kan, dugaannya salah, sebab belum ada bukti yang kuat dan belum ada investigasi dari pihak kepolisian mengenai siapa Chico sebenarnya. Tapi Medeiros tidak mau mendengarkan saran dari Elena dan malah mempublikasikan wajah Chico. Kini wajah Chico terpampang di mana-mana, yaitu seseorang yang diduga sebagai pembunuh berantai. Saat Chico sedang berjalan, secara tidak sengaja dia melihat sketsa wajahnya di koran sebagai buronan polisi. Sontak dia pun panik dan berlari menuju bengkel, lalu membakar semua barang bukti berupa identitas korban. Setelah Chico pergi, tidak lama bosnya datang. Chico meninggalkan sebuah catatan yang isinya ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Bosnya benar-benar kaget bahwa pria yang ada di hadapannya selama ini adalah seorang pembunuh berantai, bahkan sempat dekat dengan keluarganya. Bosnya pun segera melapor ke pihak yang berwajib. Dos RGs pode ser recuperado, hein? Que ele deixou bilhete de despedida aqui no local de trabalho, onde foi Cristina dos Santos. Elena yang sudah berhasil mendapat alamat orang tua Chico pun langsung menuju ke sana. Nyonya Maria, selaku ibu dari Chico, tidak percaya dengan berita yang beredar mengenai kejahatan putranya. Dia sangat yakin bahwa putranya adalah orang baik, pekerja keras. Dia mempunyai mimpi ingin menjadi pemain sepatu roda yang terkenal. Nama aslinya adalah Tim. Nama Francisco adalah nama panggilannya. Ele largou tudo pra patinar, muito junto de mim, sabe? Sim. A gente chama Francisco. Di tempat lain, Chico sudah sampai di desa antah berantah tanpa arah dan tujuan. Dia membuang motornya dan membuang sepatu rodanya ke sungai. Meski Elena banyak membantu memecahkan kasus ini,
namun dia sama sekali tidak mendapat apresiasi dari atasannya. Bahkan artikel-artikel yang dia buat diklaim oleh Zico. Sungguh tidak adil bagi Elena yang ingin menaikkan karirnya. Meskipun begitu, dia tidak menyerah untuk mencari keberadaan Chico. Dua minggu kemudian, Chico berniat kabur ke perbatasan Brazil-Argentina menggunakan bis. Tapi di perjalanan, bis mereka diberhentikan oleh petugas polisi yang ingin memeriksa identitas. Chico tampak tenang saat mereka mengecek identitasnya, dan alhasil dia pun lolos, karena nama aslinya tidak ada yang tahu dan tidak pernah dipublikasikan. Malamnya seseorang menghubungi Elena. Dia mengaku bahwa dirinya bernama Mawar. Dia juga memiliki info tentang si maniak taman. Mawar menyuruh Elena agar datang langsung ke rumahnya. Awalnya Elena menganggap Mawar adalah orang iseng. Tapi setelah Mawar menyebut nama tim yang merupakan nama asli Chico, akhirnya dia percaya. Dia hanya ingin membantu menangkap tim, karena tim orangnya susah ditangkap. Fim de mundo. Estamos chegando já. Dan ternyata guys, Mawar adalah mantan istri Chico. Mawar bercerita awal mula dia bertemu dengan Chico. Dia bertemu dan menikah di desa ini. Awalnya mereka berdua hidup bahagia. Tapi seiring berjalannya waktu, Chico sering membawa wanita lain dan tidur bersama mereka. Tidak hanya itu saja, terkadang Chico melakukan kontak fisik kepada Mawar. Lantas Mawar memberikan buku diare milik Chico yang mungkin bisa membantunya. Elena mulai mempelajari buku diari itu. Di sana tertulis bahwa Chico sangat terobsesi ingin menjadi terkenal, meskipun dia harus melakukannya dengan cara yang salah. Atas izin dari pihak kepolisian, Elena mewawancarai beberapa orang wanita yang berhasil lolos dari serangan Chico. Yang pertama seorang wanita bernama Vera, usianya masih 20 tahun. Vera malu untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya kepada polisi. Dia merasa jijik dengan dirinya sendiri. Yang kedua bernama Alice, berumur 22 tahun. Yang ketiga Estela Maria. Yang keempat Beatrice Aguirre. Yang kelima Lucia. Mereka semua rata-rata ditipu dengan modus yang sama. Chico pura-pura bekerja di perusahaan kosmetik dan membawa mereka ke hutan. Mereka sangat bersyukur bisa selamat dengan cara memberikan perlawanan. Chico yang berada di pedalaman Itaquai, perbatasan Brazil-Argentina, sedang asik mancing dengan seorang nelayan. Mereka mendapat tangkapan ikan yang banyak. Nelayan yang baru dia kenal itu mengajak Chico ke rumahnya untuk ngopi. Si nelayan sama sekali tidak tahu jika pria yang ada di hadapannya adalah seorang penjahat. Makanya dia berani meninggalkan Chico dan istrinya berdua di rumah, sedangkan dirinya akan pergi ke kota untuk menjual hasil tangkapan ikan. Raut wajahnya tampak senang karena membawa tangkapan ikan yang banyak. Pria nelayan itu tidak sadar jika sang istri dalam keadaan bahaya, dan raut wajahnya seketika berubah menjadi panik saat melihat foto Chico ada di koran. Tidak pikir panjang, dia bergegas menelpon polisi. Sementara itu, Chico bersiap untuk melancarkan aksinya. Perlahan, dia menghampiri istri nelayan itu yang sedang menjemur pakaian. Dan 4 Agustus 1998, di jam 5.30 pagi, Chico berhasil diringkus oleh polisi perbatasan. Berita kabar tertangkapnya Chico menjadi heboh di mana-mana. Dia dibawa ke penjara Sao Paulo menggunakan pesawat dengan dikawal banyak keamanan. Chico sempat memberi pernyataan bahwa dirinya tidak bersalah. Você já tem o depoimento de vítimas? Esperava. Sou inocente. Maníaco do parque. Ó a cara do bobo aqui. Beberapa hari kemudian, Elena mendapat telepon dari Vincent bahwa Chico hanya ingin diwawancarai oleh Elena karena dialah yang pertama kali memberi julukan, yaitu si gila taman atau si maniak taman. Tidak membuang waktu, Elena pun segera berangkat ke penjara Sao Paulo.
Elena mulai menyalakan tape recorder dan merekam pembicaraan mereka. Di sini Chico menyangkal telah melakukan kejahatan itu. Dia tidak pernah bermain di taman negara. Maksudnya di hutan tempat korban-korban ditemukan. Paling juga ke sana hanya lewat mengantar barang. Identitas Cristina Dos Santos berada di bengkel tempat kamu bekerja. Apakah itu suatu kebetulan? Ucap Elena. Chico menjawab, siapapun bisa datang dan pergi ke bengkel, karena itu fasilitas umum. Berkali-kali didesak pertanyaan, Chico tetap tidak mengaku melakukan kejahatan itu. Tu essas mulheres. Não. Justiça é isso que estão fazendo comigo. É uma injustiça. Karena tidak mau mengaku juga, akhirnya Elena memutar rekaman kesaksian dari korban-korban yang selamat. Dan masih banyak bukti lainnya, seperti catatan gigi dan hasil tes DNA. Itu sama persis dengan yang ada di tubuh para korban. Disinilah Chico mulai terpancing emosi. As famílias delas. Fez com cada uma dessas mulheres. Injustiça. É o que você fez. Especial, você é um lixo. Cala a boca, quem tá falando agora? Pra cá, porque eu queria tirar uma confissão. Tem seu DNA, tem sua arcada dentária. Viventes te reconheceram. Isso acabou. Meskipun Elena sudah bekerja keras untuk perusahaannya, namun tetap saja dia tidak mendapatkan apresiasi dari atasannya. Dia kecewa dan keluar dari perusahaan itu. Setelah penangkapan Chico, 2 jasad ditemukan lagi di hutan dan menambah jumlah korban menjadi 10 orang. 13 orang lain yang selamat datang untuk bersaksi melawan Chico di pengadilan. Francisco de Assis Pereira dijatuhi hukuman 285 tahun 3 bulan penjara. Seiring berjalannya waktu, hukuman Brazil menetapkan bahwa hukuman maksimal 30 tahun penjara dan Francisco akan dibebaskan pada bulan Agustus tahun 2028 nanti.